Sobat Finansialku, balik lagi nih di Fintalk bareng saya Juan Mahir Muhammad CFP. Buat Sobat Finansialku yang mau mengembangkan bisnis tapi masih terkendala sama modal yang nyangkut di invoice. Kemarin teman saya cerita kalau dia tuh punya cara untuk nambahin modal usaha. Oh iya, sebelumnya kita juga ada bahas nih cara mengelola modal usaha biar nggak bangkrut. Kamu bisa cek videonya nih ya di tombol i ini. Jangan lupa. Nah, balik lagi ke teman saya. Dia bilang tambahan modal usaha ini bisa kita dapatkan kalau kita punya invoice yang masih nyangkut. Pasti penasaran kan? Ya udah, langsung aja saya panggilkan nih teman saya yang kemarin bilang dia punya solusi untuk tambahan modal usaha. Halo Mas Indra. Mas Juan. Apa kabar Mas? Sehat, baik. Alhamdulillah. Apa kabar juga Mas Juan? Alhamdulillah sehat Mas Indra. Mas Indra nih, saya lagi ngobrol-ngobrol nih sama sobat-sobat finansialku tentang untuk penambahan modal usaha. Kemarin Mas Indra cerita nih, ada yang namanya cara untuk menambah modal usaha nih Mas. Gimana sih Mas caranya biar kita, para pemilik usaha nih bisa dapat tambahan modal usaha? Terus katanya cuma modal invoice aja, emang benar ya Mas? Ya, benar sekali Mas Juan. Jadi untuk mendapatkan tambahan modal itu memang ada beberapa pilihan atau cara. Ya, salah satunya mungkin dengan cara mencari investor untuk berinvestasi di usaha kita dengan konsekuensi dia turut mengambil bagian dari sebagian porsi bisnis kita, entah bagi hasil atau kepemilikan. Ada cara lain lagi yaitu dengan cara melakukan hutang yang sifatnya produktif. Apa maksudnya produktif? Hutang tersebut artinya untuk membiayai produksi kita atau kelangsungan bisnis kita. Jadi tidak dilakukan untuk yang bersifat konsumtif. Salah satu cara untuk mendapatkan hutang yang produktif adalah dengan melakukan utilisasi atas aset kita. Nah, tetapi jangan lupa, jangan sampai kita melakukan utilisasi atas aset-aset kita yang bersifat produktif atau bersifat primary dalam menunjang kegiatan bisnis kita. Kita bisa melakukan utilisasi terhadap aset-aset kita yang tanda kutip sifatnya adalah intangible. Salah satunya adalah piutang atau bisa kita sebut dengan tagihan atau invoice. Nah, utilisasi piutang atau invoice atau tagihan menjadi modal kerja itu bisa dilakukan bersama dengan Pegadaian melalui produk terbaru Pegadaian yaitu produk pinjaman modal produktif. Produk ini adalah produk yang memang ditujukan oleh Pegadaian bagi para pelaku usaha yang sudah memiliki badan usaha dengan jaminan invoice atau tagihan yang masih aktif. Prosesnya sangat cepat, mudah, dan aman, dan kami tujukan untuk membantu para pengusaha yang memiliki badan usaha, khususnya dalam sektor UMKM, untuk bisa bangkit kembali dan juga bisa kembali berjaya. Seperti itu, Mas Juan. Wow, keren banget dong kalau begitu Mas Indra. Jadi hanya dengan modal invoice aja, kita bisa dapat pinjaman modal usaha untuk mengembangkan bisnis kita, sobat-sobat finansialku. Cuma nih Mas Indra, ada nggak sih kriteria jenis usahanya yang bisa mengajukan pinjaman ini? Dan juga mungkin apakah ada kriteria tertentu untuk invoice-nya Mas? Benar sekali Mas Juan. Jadi untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman berbasiskan piutang atau invoice ke Pegadaian, syaratnya yang pertama harus berbentuk badan usaha yang legal dan memang sah di lingkup negara Republik Indonesia. Ya, jadi kalau badan usahanya di luar negeri ya mungkin belum bisa seperti itu ya Mas Juan ya, karena kita memang harus yang berdomisili di Indonesia. Kemudian yang kedua, bentuk badan usahanya. Kita bisa menerima badan usaha yang berbentuk CV, PT, ataupun perum. Seperti itu. Jadi jika para teman-teman sekalian ini memiliki badan usaha yang berbentuk CV, PT, atau perum, artinya eligible untuk mengajukan pinjaman ke kita. Karena pinjaman kita ini, pinjaman modal produktif, memang khusus ditujukan bagi badan usaha. Yang berikutnya, badan usaha teman-teman sekalian tersebut harus sudah berdiri minimal 2 tahun. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa mengupayakan kalau mau mengajukan ke Pegadaian, sudah berdiri dan menjalankan usahanya 2 tahun. Dengan omset tahunan yang minimal sekitar 300 juta rupiah. Dan yang paling terakhir nih, yang paling penting, tentunya harus memiliki invoice atau tagihan atau piutang yang masih aktif. Artinya masih aktif apa? Artinya belum jatuh tempo atau belum dibayar. Nah, kadang ada juga, wah piutang saya udah selesai nih,
atau udah dibayar, bisa dijaminkan? Tentu tidak bisa. Nah, jadi cukup dengan piutang yang masih aktif, selama bentuknya adalah badan usaha, berdiri minimal 2 tahun, dengan omset minimal 300 juta, teman-teman sudah bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan aset fisik. Cukup dengan copy invoice teman-teman sudah bisa dapat pinjaman. Seperti itu. Wow, keren banget ya. Tanpa jaminan fisik, aset kita tidak dijaminkan. Kita hanya memberikan kopian invoice kita yang masih aktif, itu bisa mendapatkan modal pinjaman usaha dari Pegadaian. Ini keren banget loh sobat-sobat finansialku. Nah, pasti ada pertanyaan lagi nih Mas Indra dari sobat-sobat finansialku. Kira-kira berapa sih Mas maksimal pinjaman yang bisa didapatkan oleh para pengusaha nih Mas? Untuk pinjamannya sendiri, itu kita berikan dari rentang minimal saat ini adalah minimal 10 juta rupiah sampai dengan maksimal 2 miliar rupiah. Pertanyaannya berikutnya, lah kalau saya punya invoice-nya 2 miliar atau 1 miliar, berapa pinjaman saya bisa dapatkan? Pegadaian itu bisa memberikan pinjaman sampai dengan maksimal 80% dari nilai total invoice yang teman-teman jaminkan sebelum pajak. Ya, jadi kalau invoice-nya itu totalnya 1 miliar, pajaknya taruhlah 10%, nah total kan berarti 1,1 ya. Yang bisa kita hitung danai adalah 80% dari 1 miliar, berarti maksimal kita bisa berikan pinjaman 800 juta. Wow, gede banget ya, bisa sampai dengan 2 miliar. Nah, cuman gini nih Mas Indra, setelah kita udah tahu nih tentang berapa sih yang bisa kita pinjam, pertanyaan nih yang biasanya dihitung oleh para pengusaha, gimana Mas untuk biaya dan modalnya? Jadi untuk biaya atau tanda kutip bunga ya, kalau teman-teman bisa hitung bunga, di Pegadaian kami sebut dengan istilah sewa modal, seperti itu. Nah, sewa modal yang kami berikan untuk pinjaman berbasis piutang atau pinjaman modal produktif ini sangat-sangat terjangkau, yaitu dimulai dari minimal 14% sampai dengan maksimal 20% per tahun. Ya, dengan tenor mulai dari minimal 15 hari sampai dengan maksimal 180 hari atau 6 bulan. Nah, bunganya itu, sewa modalnya tersebut kita hitung flat. Artinya, kalau teman-teman itu mendapatkan sewa modal sebesar 14%, berarti bunganya itu per bulan itu cukup 1,1%, Mas Juan. Nah, jadi sangat-sangat mudah dan terjangkau sekali. Jadi, kalau teman-teman punya invoice yang mau dibayarkan 1 bulan kemudian, taruhlah dari pekerjaan tersebut teman-teman dapat margin 5%. Nah, ketimbang teman-teman nunggu 1 bulan baru dibayar, teman-teman bisa jaminkan ke Pegadaian untuk segera dapatkan pencairannya tadi dengan bunga cuma atau sewa modal 1%. Artinya teman-teman masih punya margin 4% dari profit margin teman-teman. Ketimbang nunggu 1 bulan, itu adalah biaya yang sangat-sangat terjangkau dan sangat-sangat murah. Kalau kita masuk ke tenor yang cuma 15 hari, itu berarti per 2 minggu itu teman-teman cukup bayar bunga kurang lebih sekitar 0,58%. Bayangkan Mas Jual. Jadi dari misalkan uang pinjamannya 1 miliar, itu cuma 0,58% per 2 minggu. Seperti itu, sangat-sangat terjangkau, dan kami harap ini juga bisa membantu para UMKM untuk bisa kembali berjaya ya, seperti itu. Selain sewa modal, kami juga mengenakan biaya administrasi yang dipotong di depan sebelum pencairan teman-teman itu kita lakukan. Jadi pada saat pencairan kita potong terlebih dahulu sebesar 1,2% sampai dengan maksimal 2%. Tergantung dari besarannya uang pinjaman yang akan teman-teman dapatkan. Jadi sangat-sangat murah sekali. Udah pinjamannya bisa sampai 2 miliar, bunga dan biayanya tuh rendah banget. Jadi pastinya para pemilik usaha ini tidak akan terbebani pada saat mengajukan pinjaman ini ya Mas ya. Nah, saya yakin nih para pemilik usaha akan mau nih langsung berbondong-bondong. Cuman masalahnya gini nih Mas, mungkin akan jadi pertanyaan. Gimana sih Mas mekanisme proses pengajuannya? Terus untuk para pengusaha, dokumen-dokumen apa nih Mas yang perlu disiapkan oleh mereka supaya pada saat nanti mengajukan tidak perlu lagi nih cari-cari dokumen-dokumennya supaya bisa langsung cair Mas? Jadi salah satu keunggulan dari produk pinjaman modal produktif ini Mas Juan dan teman-teman semua adalah bahwa produk ini adalah produk pinjaman yang full digital. Artinya apa? Kami ingin nasabah Pegadaian itu merasakan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam mengakses pinjaman kita. Seperti itu. Untuk mengakses pinjaman kita, teman-teman, itu cukup mengakses
portal website pengajuan kita di alamat digilend.pegadaian.co.id. Mengakses website tadi, teman-teman bisa lakukan login, registrasi terlebih dahulu, mendaftarkan username, kemudian melakukan verifikasi, keamanan, dan seterusnya. Dan teman-teman bisa langsung melakukan pengajuan melalui website tadi. Caranya seperti apa? Dengan mempersiapkan 4 jenis dokumen. Yang pertama adalah dokumen identitas. Dokumen identitas ini berupa apa? KTP atau NPWP teman-teman sekalian selaku pemilik usaha. Kemudian yang kedua, dokumen kelengkapan usaha, NIB, TDP, surat keterangan usaha, kemudian NPWP perusahaan. Ini adalah dokumen standar yang pasti apabila teman-teman selaku pelaku usaha, memiliki badan usaha, pasti punya. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus melengkapi yang namanya dokumen keuangan. Antara lain berupa laporan keuangan selama 2 tahun terakhir, dan juga yang kedua adalah rekening koran ya dari badan usaha teman-teman sekalian selama 6 bulan terakhir. Jadi itu semua pasti teman-teman punya, tidak ada dokumen yang harus teman-teman pergi kemana buat ngambil ya Mas Juan ya, untuk mencari dulu. Dokumen tadi, dokumen identitas, dokumen kelengkapan usaha, dan dokumen keuangan. Itu pasti teman-teman punya. Dan yang ketiga adalah dokumen jaminan. Nah ini yang paling penting juga, yaitu apa? Dokumen invoice-nya beserta kelengkapan. Tentu invoice-nya pasti teman-teman akan serahkan ke klien atau partner teman-teman. Jadi yang teman-teman submit ke kami, ke Pegadaian, adalah scan dari invoice yang akan teman-teman jaminkan. Disertai dengan tanda terima invoice dan juga dokumen-dokumen pendukung penyerta invoice lainnya, seperti perjanjian kerja, SPK, atau PO, ya, yang memang menjadi dokumen supporting dari invoice tersebut. Juga termasuk faktur pajak jika ada, seperti itu ya. Jadi ada 4 jenis dokumen tadi. Sekali lagi, dokumen identitas nasabah, KTP, NPWP dari pemilik perusahaan atau dari manajemen ya, direksinya atau komisarisnya. Kemudian dokumen kelengkapan badan usaha meliputi NIB, TDP, SIUP, perizinan usaha, dan seterusnya. Kemudian dokumen keuangan, dan terakhir adalah dokumen invoice. Cukup 4 jenis dokumen ini saja yang akan teman-teman upload ke dalam website kita. Dan setelah itu teman-teman cukup duduk di rumah, tunggu. Jika dokumen teman-teman dinyatakan lengkap, maka dalam 3 hari kerja, teman-teman bisa mendapatkan pencairan pinjaman sampai dengan maksimal 1 miliar rupiah. Jikalau persetujuan teman-teman, persetujuan pinjamannya disetujui. Dan jikalau lebih dari 1 miliar rupiah, maka kurang lebih sekitar 5 hari kerja, apabila disetujui, teman-teman bisa langsung mendapatkan dana tersebut di rekening teman-teman sekalian secara non-tunai atau cashless. Sobat-sobat finansialku, ini luar biasa banget, salah satu solusi yang bisa kamu para pengusaha itu bisa dapatkan dan juga bisa kamu manfaatkan. Kenapa? Karena maksimal banget pinjamannya bisa sampai dengan 2 miliar, bunga dan biayanya sangat rendah banget, terus udah kayak gitu benefitnya itu banyak banget, sampai juga dokumen-dokumen pengajuannya itu gampang banget karena bisa dibilang kita pasti udah punya, nggak usah kita buat-buat lagi yang ribet-ribet. Nah, Mas Indra nih mungkin pertanyaan terakhir nih Mas dari saya untuk Mas Indra. Kira-kira ada tips nggak nih Mas untuk para pemilik usaha agar bisa mengembangkan usahanya tuh semakin lebar dan juga semakin besar Mas? Secara khusus di era pandemik saat ini ya Mas Juan ya, dan teman-teman semua, bahwa di pandemi saat ini semua usaha memang lagi struggling, lagi betul-betul striving untuk bisa bangkit seperti itu. Oleh karena itu bagi teman-teman pengusaha yang memiliki usahanya baik dalam bidang apapun, yang pertama tentu sekali lagi saya selalu bilang jangan pernah menyerah, dan yang kedua kita harus bisa lebih berpikir strategik untuk memikirkan bagaimana bisnis kita ini bisa fit with the market, artinya bisa cocok dan tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini. Kondisi pasar saat ini di era pandemik tentu tidak akan sama dengan kondisi pasar yang ada sebelum pandemik setahun 2 tahun yang lalu, sangat-sangat berubah. Oleh karena itu, maka dalam melakukan bisnis pun kita harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Jangan sampai kita menjadi dinosaurus yang tidak mau berubah dan akhirnya punah oleh waktu. Nah, dalam proses melakukan penyesuaian tersebut, apabila teman-teman memiliki masalah, maka teman-teman harus selalu berupaya untuk bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut tanpa menimbulkan masalah baru. Caranya gimana? Salah satu masalah yang paling sering timbul adalah kekurangan modal. Cara mengatasi kekurangan modal tanpa menimbulkan masalah yang lain adalah dengan cara menjaminkan invoice atau piutang aktif teman-teman semua sebagai jaminan modal usaha ke Pegadaian melalui produk pinjaman modal produktif.
dalam 3 hari kerja, teman-teman bisa mendapatkan pencairan dana dengan cara yang sangat cepat, mudah, dan tentunya aman untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman semua tanpa mengakibatkan masalah yang baru. Seperti itu, Mas. Thank you banget atas informasinya. Nah, ternyata itu gampang banget ya untuk kita dapat tambahan modal usaha. Nah, untuk sobat-sobat finansialku yang mau dapat tambahan modal usaha nih, langsung aja kunjungi websitenya di digiland.pegadaian.co.id atau lihat nih di bawah ini nih ya, digiland.pegadaian.co.id. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, boleh dong dikasih like-nya supaya kita bisa dapat like-nya banyak. Nah, sekian dari saya, Juan Mahir Muhammad CFP, dan juga ada Mas Indra. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you, Mas Indra. Terima kasih, Mas Juan. Salam sehat selalu.